masuk ini udah. Kami sedang memberitahu penonton bahwa Anda sedang live. Mbak aku langsung Mbak iya Mbak Eka dulu bisa di sini. Iya, aku juga bisa sih pas pagi-pagi itu. Masuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang yang baru bergabung. Selamat pagi semuanya. Menjelang weekend, kita bincang-bincang santai ya teman-teman ya. Selamat datang Kak Pratiwi, selamat datang Kak Sinsyam, Kak Amil, Kak Mur, selamat datang ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang paket terbaru nih dari Al-Bayyinah Berkah Multazam, yakni umroh awal musim, umroh plus Mesir ya teman-teman ya. Nah, keberangkatan insya Allah nanti di 11 Juli 2024. Kemudian fasilitasnya untuk di Mekahnya Hotel Bintang 5 di Makarim Ajiat. Kemudian Hotel Bintang 3-nya Hotel di Madinahnya Mirage As-Salam Bintang 4. Kemudian di Mesirnya Pyramid Park Resort Bintang 5. Untuk hotel di piramid di Mesir ini nanti view-nya langsung piramid ya teman-teman ya. Nah, seperti itu nih di layar saya. Jadi teman-teman nanti bisa menikmati piramid ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian hotel kita juga udah bintang 5, sehingga insya Allah ya cukup puas nanti ya untuk tamu-tamu kita, tamu-tamunya Allah yang ke Baitullah ya kan. Nanti kita ada program umroh plus Turkinya. Kemudian destinasinya kemana aja? Jadi nanti kita ke Kairo, Alexandria, dan Kairo. Yang pertama kita akan jalan-jalan ke piramid, ke Sphinx ya. Kemudian yang kedua ke makam Imam Syafi'i. Yang ketiga kita nanti jalan-jalan ke Al-Azhar. Kemudian yang keempat kita jalan-jalan ke Al-Husain. Yang kelima teman-teman juga akan diajak jalan-jalan ke Pasar Al-Khalili. Kemudian ke Istana Al-Muntazah. Kemudian ke Masjid Al-Musri Abu Al-Abbas. Kemudian ke Masjid Nabi Daniel, Lukman Al-Hakim, makam Imam Basheri, Kait Bay Citadel. Kemudian ke Perpustakaan Alexandria, Salah El-Dil Citadel, Masjid Al-Saidah Nafisah. Jadi ada 14 destinasi untuk teman-teman ketika kita nanti umroh plus Mesir ya. Jadi di samping teman-teman mendapatkan city tour selama di kota Madinah lengkap, kemudian city tour juga di kota Mekah lengkap, kemudian ada tambahan di city tour di Mesir ya teman-teman ya, ada 14 destinasi. Insya Allah ini adalah destinasi yang terbaik yang kita siapkan dari Al-Bayyinah Travel. Nah, kenapa sih kok harus Mesir gitu ya? Teman-teman ada pertanyaan seperti itu nggak? Kenapa sih kok harus ke Mesir gitu? Coba nih di kolom komentar, saya pengen tahu. Nah, kenapa kita harus ke Mesir? Karena Mesir adalah peradaban dunia, peradaban Islam tertua di dunia. Jadi kita mesti ke sana ya teman-teman ya. Kita mempelajari nih, kita napak tilas ke buminya Nabi Allah gitu ya. Jadi di sana kita nanti
banyak sekali city tour yang akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada Allah. Oke, nah sebelum teman-teman berangkat umroh, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat? Nah, oke, silakan Mbak Gemi kalau mau bertanya. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan yang pertama tentunya fisik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman meniatkan untuk umroh dalam waktu dekat, teman-teman perlu mempersiapkan fisik ya kan, fisik stamina yang bagus gitu kan. Kenapa? Karena kita berangkat ke sana itu adalah ibadah dan ibadah fisik ya kan. Tentunya kita harus mempersiapkan fisik kita secara baik gitu ya, terutama dari sisi kesehatan. Misalnya yang nggak pernah jalan-jalan atau nggak pernah keluar rumah, coba mulai habis subuh itu jalan kaki. Mungkin dimulai dari 50 meter dulu, kemudian 100 meter, kemudian ditingkatkan. Karena Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu sangat-sangat luas teman-teman. Jadi bisa berkilo-kilo ya, bahkan kalau kita memutarinya gitu ya, belum lagi sampai ke inti Ka'bahnya kayak gitu. Jadi memang nggak terasa ya ketika kita berjalan, tapi itu cukup jauh. Nah, agar kondisi tubuh kita tidak kaget ya kan dengan tiba-tiba diajak jalan jauh gitu ya, teman-teman perlu mempersiapkan diri dengan melatih dulu, stretching dulu di rumah ya kan, jalan-jalan gitu ya, melatih otot-otot kita agar tidak terlalu kaku ketika mulai melaksanakan ibadah umroh kayak gitu. Apalagi ini umroh yang plus Mesir ya teman-teman, insya Allah dibutuhkan stamina yang cukup nih untuk para tamunya Allah kayak gitu. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan yaitu teman-teman sudah mulai mengkondisikan ya, menjaga tubuhnya dengan bagus, misalnya dari segi makanan. Kalau yang sudah mempunyai asam urat, kolesterol atau yang lain seperti itu, sudah mulai pilih-pilih untuk konsumsi makanannya ya, agar ketika sudah melaksanakan ibadah umrohnya itu tubuh benar-benar fit, benar-benar siap kayak gitu ya, sehingga memudahkan teman-teman untuk beribadah menuju ibadah yang khusyuk dan umroh yang mabrur. Kemudian yang kedua adalah persiapan mental. Jadi teman-teman harus mempersiapkan ini juga. Apa itu persiapan mental? Jadi persiapan nih ketika kita berada di sana ya. Kita mungkin untuk yang belum pernah umroh pasti belum bisa membayangkan ya apa aja sih yang akan terjadi di sana kayak gitu ya. Misalnya di sana saya ngapain kayak gitu, mungkin belum ada gambaran. Nah, bisa jadi teman-teman di sana nanti akan dihadapkan dengan yang pertama, cuaca ya. Cuacanya itu bisa jadi tidak sama dengan di Indonesia saat ini. Kalau saat ini kan musim haji ya teman-teman ya, jadi suasana cukup terik sekali di sana, mencapai 45 derajat. Nah, ada juga yaitu musim dingin. Ketika musim dingin bisa mencapai minus 8 derajat. Nah, ketika seperti itu mungkin kita kaget gitu ya. Akhirnya karena alasan kedinginan atau kepanasan tidak mau keluar hotel gitu ya, berlama-lama di hotel, malah tidak menghabiskan waktu untuk beribadah. Padahal seharusnya ketika sudah sampai di tanah suci, kita harus benar-benar mengoptimalkan jadwal kita ya. Dalam 24 jam kita itu kita ngapain gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan. Tapi dari travel sudah ada jadwal ya teman-teman ya. Misalnya hari pertama kita mau ngapain, hari kedua mau ngapain, dan seterusnya hingga teman-teman kembali lagi ke Indonesia itu sudah ada jadwal. Tapi teman-teman juga perlu mempersiapkan mental gitu ya, agar semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. Kemudian yang persiapan yang ketiga yaitu hati. Ya kan, tentunya ini persiapan yang paling fundamental, yang paling penting untuk kita sebagai calon-calon tamunya Allah gitu ya. Ketika mau berangkat ke sana, kita perlu mempersiapkan ini, mempersiapkan hati kita. Jadi mempersiapkannya itu bukan ketika kita sudah sampai di Mekah, kita sudah sampai di Madinah, tidak, tapi kita mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum kita berangkat. Misalnya teman-teman sudah
ini ya, misalnya teman-teman mengikuti umroh yang paket plus Mesir ini di bulan Juli, bulan depan, artinya masih ada waktu sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, di dalam kurun waktu 1 bulan itu, apa yang bisa kita persiapkan? Yang pertama, kita harus benar-benar menata hati. Jadi umroh kita dimulai saat ini, saat kita berada di rumah. Itu udah kita mulai ya umroh kita. Jadi kita sudah mempersiapkan, sudah mulai memantaskan diri di hadapan Allah gitu kan. Ya Allah, pantaskan saya bisa Engkau undang ke Baitullah dalam keadaan lancar dan aman. Ya Allah, pantaskan hati saya agar bisa bertemu denganmu dalam keadaan hati yang terbaik, hati yang tidak kotor kayak gitu. Ya Allah, persiapkan diri saya agar bisa menerima segala sesuatunya dengan ikhlas dan ridho ya Allah. Karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman, apa yang akan disajikan oleh Allah di sana untuk kita sebagai tamunya. Tentunya perlakuannya itu akan berbeda ya setiap orang ya. Setiap orang perlakuannya akan berbeda-beda. Untuk itu kita harus doa dulu sebelum berangkat ke sana. Kita minta ke Allah agar hati kita itu siap menerima apapun yang Allah sajikan di sana. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar penting ya. Ketika kita bisa menata hati kita, itu insya Allah sepanjang perjalanan dari kita berangkat sudah benar-benar diniatkan untuk beribadah ke Baitullah, untuk benar-benar menuju Allah, menuju panggilan Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tentunya kita sudah mengikrarkan dalam hati kita bahwa kita ini benar-benar mau ke Baitullah, benar-benar ingin bertemu Allah gitu ya kan, benar-benar ingin beribadah di sana. Jadi bukan yang lain, kita tidak perlu fokus dengan yang lain, misalnya terlalu fokus dengan fasilitas, terlalu fokus dengan pelayanan kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita salah niat gitu ya, jangan sampai kita terlalu fokus di luar yang tujuan kita apa ya, ini ibadah gitu ya, ibadah kepada Allah menuju umroh mabrurah. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Bahkan kadang ada beberapa tipe jamaah ya, ada tipe jamaah yang mereka itu mata lebah gitu ya. Setiap melihat segala sesuatunya, mereka itu pandai bersyukur, mereka itu menerima, mereka itu bahagia dengan apa yang sudah diberi Allah di sana kayak gitu. Ada juga yang tipenya tipe mata lalat teman-teman. Jadi apa itu? Ketika melihat apapun tidak menjadi syukur. Ketika melihat apapun selalu membanding-bandingkan misalnya, atau tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Jadi yang dilihat adalah yang jelek-jeleknya saja. Nah, ketika udah seperti itu, maka Allah juga akan memberikan sesuai dengan prasangkanya gitu kan. Maka yang ditampilkan yang jelek-jelek. Nah, ketika seperti itu, maka akan menjadi kendala dalam ibadah kita. Apapun nanti ketika melakukan ibadah hasilnya tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, malah adanya menggerutu kayak gitu ya, bahkan bisa mencaci maki kayak gitu. Padahal itu adalah larangan-larangan ketika kita berangkat umroh ataupun haji. Itu adalah larangan-larangan ya teman-teman. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pastikan kita bisa mengkondisikan hati kita itu dengan sangat baik gitu kan, mempersiapkan diri di hadapan Allah dengan persiapan terbaik, dengan fisik terbaik, dengan hati terbaik ya kan, dengan hati yang bersih tentunya, kemudian dengan pemikiran yang baik juga. Insya Allah seperti itu umroh kita bisa diterima di sisi Allah. Nah, kemudian ini ada paket nih untuk teman-teman di awal musim yang pengen banget segera pengen ke Baitullah. Kita ada umroh di awal musim pemberangkatan di 11 Juli ya teman-teman ya, yakni umroh plus Mesir. Jadi di samping teman-teman beribadah ke kota Madinah dan di Masjid Nabawi, dan juga ke kota Mekah, ke Ka'bah ya tentunya, dan juga kita akan memberikan destinasi city tour selama di kota Madinah dan destinasi city tour selama di kota Mekah. Kemudian dilanjut untuk ke Mesirnya. Jadi teman-teman nanti ada
plus Mesir ya. Di Mesir nanti ada sekitar 14 destinasi. Jadi teman-teman nanti akan kita ajak ke 14 tempat tersebut. Kemudian pemberangkatan di 11 Juli, pesawat Saudia atau Setaraf, hotelnya bintang 5 ya, untuk di Mekahnya di Makarim Ajiyad, kemudian di Madinahnya bintang 4 di Miraga As-Salam, kemudian untuk hotel di Mesirnya Pyramid Park Resort, hotel bintang 5. Jadi insya Allah fasilitasnya sudah bagus ya teman-teman ya. Insya Allah untuk memuliakan tamu-tamunya Allah, kita memberikan pelayanan yang terbaik kayak gitu ya. Nah, apakah teman-teman sudah mempersiapkan nih apa aja yang perlu disiapkan untuk berangkat umrohnya? Siapa di sini yang akan berangkat dalam waktu dekat? Pengen tahu nih, siapa di sini yang akan berangkat dalam waktu dekat? Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di sini bisa segera berangkat ke Baitullah dalam waktu dekat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman harus mempersiapkan fisiknya ya, terutama ya. Jadi fisik, kemudian pastikan kondisi kita dalam keadaan bagus, menjaga asupan makanan sebelum berangkat agar tubuh senantiasa sehat ya. Karena ketika kita memutuskan untuk melakukan ibadah haji atau umroh, itu kita benar-benar membutuhkan fisik yang sangat kuat teman-teman, karena ini adalah ibadah fisik ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus mempersiapkan mental. Jadi mental ini sangat penting, sangat penting. Bahkan mental ini yang akan menentukan nih teman-teman nanti bisa melaksanakan umrohnya dengan baik, bisa melaksanakan umrohnya dengan khusyuk, seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan ya Kak ya, untuk umroh plus Mesir kita kali ini. Nanti kita juga akan berkunjung ke perpustakaan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah perpustakaan yang tertua. Nah, ini saya bacakan dulu. Nah, untuk destinasi umroh plus Mesir, kita akan ke Kairo, Alexandria, dan Kairo. Yang pertama, teman-teman akan kita ajak berkunjung ke piramid ya, Sphinx ya. Kita akan ke piramid. Kemudian teman-teman juga akan kita ajak ke makam Imam Syafi'i. Untuk semua destinasi yang saya bacakan ini nanti, teman-teman bisa cek di media sosial kami di Al-Bayyinah Berkah Multazam di Instagram ya teman-teman ya, atau di TikTok ini. Nanti seperti apa sih Mbak Al, kalau makam Imam Syafi'i itu kayak gimana sih? Nanti teman-teman bisa lihat ya videonya, udah kita sepilkan ya di media sosial kita. Kemudian Mbak, kalau ke Pasar Al-Khalili itu kayak gimana sih? Nanti ada juga, sudah kita siapkan videonya. Jadi teman-teman sudah bisa jalan-jalan virtual dari sekarang. Teman-teman bisa cek ke media sosial kami ya. Itu sudah kita kasih video-videonya. Jadi teman-teman nanti bisa jalan-jalan virtual dulu sebelum benar-benar kita berangkat ke Mesir bareng ya. Jadi umroh plus Mesir kali ini. Pemberangkatan di bulan Juli. Kemudian nanti kita juga akan ke Al-Azhar, yaitu kampus ya kan, kampus yang ada di Mesir, dan kampus ini sudah mencetak ulama banyak ya teman-teman ya. Alhamdulillah sih dari Indonesia juga cukup banyak lulusan yang dari Al-Azhar Mesir ini. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah gitu kan. Jadi menghasilkan insan-insani gitu ya, orang-orang yang ahli di bidang agama yang bisa ilmunya didakwahkan di Indonesia tentunya. Kemudian kita juga akan ke Al Husain. Nah, kita akan napaktilah di sana. Kita akan ke Pasar Al-Khalili, itu pasar tertua ya. Pasar ini sudah ada sejak zaman dahulu, tapi ini menjadi destinasi favorit untuk jamaah yang mau ke Mesir karena tempatnya sangat bagus. Teman-teman yang ingin mencari souvenir lama gitu ya, souvenir ciri khas Mesir itu udah ada di sana karena ini pasar tertua. Jadi insya Allah
oleh-olehnya super lengkap kalau teman-teman ingin punya cendera mata dari Mesir yang akan dibawa ke Indonesia. Oke, Assalamualaikum, umroh plus berapa harganya kak? Macam-macam ya. Untuk umroh plus Mesir ini kita di harga 36 juta. Tapi hotel sudah bintang 5 ya. Untuk di Mekahnya, di Madinah bintang 4, dan di Mesirnya juga di bintang 5. Untuk hotel di Mesir ini insya Allah istimewa ya. Kita akan di Pyramid Park Resort yang view-nya nanti piramid langsung. Jadi teman-teman ketika ingin menikmati piramid, udah mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, insya Allah bisa ya. Karena view-nya sudah piramid. Insya Allah ini hotel yang istimewa yang kita siapkan dari Al Bayyinah Travel. Keberangkatan di 11 Juli kak ya, keberangkatannya. Jadi masih bisa daftar. Dan untuk seatnya terbatas. Insya Allah kita sudah menyiapkan untuk mutawif yang profesional dan juga tour leader. Seperti itu. Harga 36 juta itu sudah all in ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mendapatkan perlengkapan yang eksklusif. Untuk koper teman-teman akan mendapatkan 2. Jadi kopernya insya Allah yang premium ya. Jadi insya Allah lebih awet. Teman-teman juga akan mendapatkan cover-cover juga akan mendapatkan tas sandal seperti itu. Sekitar ada 11 perlengkapan ya Mbak Ririn ya. Ada 11 perlengkapan yang akan teman-teman dapatkan dari Al Bayyinah Travel. Insya Allah cukup banyak ya untuk perlengkapan dari Al Bayyinah Travel. Jadi kita benar-benar kita punya hashtag nih, melayani dengan hati dan memberikan yang terbaik. Tentunya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamunya Allah, baik dari segi apapun ya, dari segi maskapai, dari segi hotel berbintangnya, makanan juga udah kita siapkan untuk full board. Jadi semuanya sudah full board ya teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau sampai lapar gitu ya. Insya Allah semuanya sudah lengkap. Untuk minumannya sudah tersedia berbagai macam, misalnya kopi, teh, jus, air putih, dan sebagainya. Kemudian untuk makannya sudah prasmanan. Dan itu menu lauknya juga berbagai macam, nasinya juga biasanya berbagai macam. Ada beberapa macam, teman-teman tinggal pilih. Kemudian untuk makanan penutup ada puding, roti-rotian, seperti itu. Insya Allah lengkap ya teman-teman ya, untuk makan 1 hari 3 kali. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan visanya lengkap. Baik visa Mesir maupun visa umrohnya ya. Jadi ada 2 visa di sini karena teman-teman nanti akan kita ajak umroh plus Mesir. Jadi dapat 2. Kemudian untuk tiket pesawat pulang pergi sudah include. Kemudian untuk pengurusan dokumen, kemudian mutawif dan handling juga sudah kita siapkan. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ya, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk calon-calon tamunya Allah. Semoga teman-teman bisa berangkat dalam waktu dekat ya. Saya doakan teman-teman semua yang hadir pada live kali ini bisa segera Allah panggil ke Baitullah. Nah, ada yang pengen tahu nggak apa sih syarat dipanggil ke Baitullah itu? Coba nih di kolom komentar. Siapa nih yang pengen tahu gimana sih agar kita bisa segera dipanggil Allah ke Baitullah? Apa sih syaratnya gitu? Caranya kayak gimana sih? Coba nih di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk pergi ke Baitullah itu kita tidak, orang berpikirnya itu biasanya saya belum ada uang mbak gitu, saya juga belum punya rumah nih, rumah masih ngontrak gitu ya. Kemudian ada yang bilang mbak ayo umroh gitu ya, ini loh mbak impian saya tuh belum tercapai semua, saya belum punya apa-apa nih saat ini gitu kan. Kemudian ada juga ini saya baru memulai usaha mbak gitu ya, jadi belum bisa berangkat, mending saya besarin dulu usaha saya. Banyak sekali hambatan-hambatan ketika orang ingin berumroh gitu ya. Padahal ketika kita niatkan untuk Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semuanya teman-teman. Ada kisah seperti ini. Ada suatu pasangan suami istri, waktu itu mereka memutuskan, ya Allah saya pengen nih daftar kayak gitu ya. Tapi daftar haji ya waktu itu ya. Nah sama nih, haji atau umroh itu kan sepadan ya teman-teman ya. Ini bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, ketika mereka memutuskan untuk daftar berdua, rumah dijual, akhirnya mereka pindah ke kontrakan. Kalau logika manusia, pasti yang
yang diingat adalah waduh udah nggak punya rumah lagi, aduh ibaratnya yang dulunya punya rumah megah akhirnya dikontrakan yang cuma petakan kayak gitu ya. Itu kalau pandangan manusia atau logika manusia. Tapi alhamdulillah qadarullah ya kan, biiznillah kedua pasangan tersebut, suami istri tersebut itu akhirnya berhasil itu belum berangkat ya karena daftarnya untuk haji. Nah, mereka berhasil punya 6 rumah, teman-teman. Dan plus 3 ruko. Bayangkan ya, Masya Allah. Dan tahun ini mereka berdua berangkat. Nah, itu adalah salah satu jalur langit ya teman-teman ya. Ketika kita sudah niat dalam hati kita, maka Allah yang akan menguruskan semuanya. Allah yang akan memberi jalan kepada kita. Karena niat itu sangat-sangat penting teman-teman. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala sesuatu itu didasarkan oleh niat kita. Kalau kita sudah berniat, maka Allah akan membantu prosesnya. Teman-teman harus yakin di situ. Nah, niat ini penting sekali. Ini adalah pondasi dasar untuk semua calon-calon tamunya Allah yang ingin segera berangkat. Dan ini sering saya sampaikan ketika pramanasik ya teman-teman ya. Apa aja sih yang perlu disiapkan agar jamaah itu segera dipanggil Allah ke Baitullah? Dan alhamdulillah banyak sekali ketika teman-teman yang sudah praktek ilmu ini, maka mereka segera berangkat umroh gitu ya. Nggak tahu rezekinya dari mana, tiba-tiba dapat aja. Ada pasangan suami istri gitu ya, mereka udah pengen banget untuk berangkat umroh. Tapi waktu itu dengan dana yang sangat terbatas, mereka akhirnya bisa untuk daftar suntik meningitis saja ya teman-teman ya. Nah, saat ini untuk suntik meningitis itu wajib ya, itu aturan terbaru untuk dari Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Nah, ketika si suami sudah ngajak istrinya, udah kita harus pokoknya kita harus umroh tahun ini kayak gitu. Si istri kan mikir, wah dari mana nih uangnya gitu kan? Semua harga pokok sudah naik, biaya macam-macam udah naik, kebutuhan yang lain juga banyak banget gitu ya. Akhirnya ya sudah, karena suaminya yang ingin, berangkatlah mereka berdua untuk segera suntik meningitis. Dan Masya Allah qadarullahnya ya, karena niat udah didawamkan di hati, udah benar-benar ditancapkan di hati, pengen ke Baitullah karena Allah gitu ya. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu yang biasanya jualan online tuh sepi-sepi aja, tiba-tiba meludak teman-teman. Meludak, tiba-tiba ada rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka, hingga bisa berangkat dalam waktu 2 minggu itu suami istri dengan total nilai sekitar 80 juta ya, itu plus uang saku plus macam-macamnya. Itu total mereka bisa menyiapkan sekitar 80 juta untuk berdua. Masya Allah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah punya niat yang kuat kayak gitu. Jadi itu penting sekali. Kemudian yang kedua apa nih? Biar kita segera dipanggil Allah ke Baitullah, jalur ekspresnya, jalur cepatnya gitu ya. Yang kedua adalah doa. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa. Ada yang mengatakan, Mbak aku tuh lelah loh berdoa, masa doaku kok gak diijabah-ijabah? Ada yang seperti itu. Nah, padahal Allah itu mengabulkan doa kita itu sesuai pas pada tempatnya, di momen yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi jangan lelah untuk berdoa, tetap kita ungkapin ke Allah apa keinginan kita. Ya Allah, undang saya ke Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, mampukan saya dan suami saya serta keluarga besar saya menginjakkan kaki ke Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah kaki kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah segala urusan kami, rezeki kami. Berikanlah kepada kami rezeki yang sangat banyak ya Allah, yang halal dan yang berkah. Dan jauhkanlah kami dari cara-cara yang haram, yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, dan tetapkanlah kami selalu dalam jalan-Mu yang benar. Doa itu teman-teman, doakan itu terus. Kemudian boleh sebelum kita berdoa, kita awali dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya, semua pasti bisa. Tapi tidak setiap orang ketika membaca Al-Fatihah itu benar-benar dimaknai dengan baik. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maknai artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu bukan Tuhannya yang di kota tertentu atau di wilayah tertentu, tapi Tuhannya seluruh dunia ini, seluruh bumi. Tapi bukan hanya itu, tapi Tuhannya seluruh alam semesta.
Alam semesta itu besar sekali ya teman-teman ya. Jadi Allah yang memegang seluruh alam semesta ini. Kalau Allah yang bisa merubah dari siang ke malam, dari malam ke siang, muncul matahari hingga menenggelamkan matahari, mengeluarkan bulan, menghidupkan yang pernah mati dan mematikan orang yang hidup, itu mudah bagi Allah. Apalagi cuma memberangkatkan teman-teman semua ke Baitullah, itu juga pasti mudah bagi Allah. Kita minta saja, kita minta ke Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Sayangnya Allah itu tidak terbatas, pengasihnya Allah itu juga tidak terbatas. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, karena Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat kelak, karena akhirat itu adalah tempat terakhirnya kita pulang ya teman-teman ya. Kalau hidup di dunia itu teman-teman paling cuma 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun jarang ya teman-teman ya. Nah, itu adalah ketika sudah berpulang, maka itu adalah yang disebut awal kehidupan manusia. Kenapa disebut awal? Karena ketika sudah meninggal dunia, itu sudah tidak ada kematian lagi. Artinya orang yang mendapatkan dosa, misalnya yang punya dosa dan masuk neraka, maka itu yang akan dirasakan selamanya, seterusnya, seumur hidup. Hidupnya sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, selamanya teman-teman. Tidak ada kematian lagi. Kalau di dalam hadis itu diterangkan ya, ketika ada satu malaikat yang membawa kambing hitam yang ditujukan kepada ahli surga dan ahli neraka gitu kan. Nah, semua akan melihat dan diumumkan ketika kambing ini sudah disembelih oleh malaikat itu, maka diumumkan di waktu itu juga kematian sudah dihapus. Artinya yang di neraka selamanya, yang di surga selamanya. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan mati yang enak ya teman-teman ya. Minimal kita dijauhkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dan kalau bisa mendapatkan surganya Allah. Gimana cara mendapatkan surganya Allah? Salah satunya yaitu teman-teman harus berangkat umroh. Di dalam ayat banyak sekali, di dalam hadis banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika kita berumroh atau berhaji, maka itu menghapuskan dosa-dosa kita dan ada jaminan surga di situ. Jadi kira-kira surga itu bisa dibeli nggak sih? Dengan uang 1 miliar misalnya? Nggak bisa ya teman-teman ya. Berapapun uang kita yang ada di dunia itu, kita tidak bisa membeli surga. Misalnya nih, ya Allah, saya itu ahli tahajud, saya pasti jadi ahli surgamu. Nah, kata siapa gitu ya? Kata Allah, tidak ada jaminan teman-teman. Ya Allah, saya ahli puasa ya Allah gitu kan. Tidak ada jaminan juga teman-teman. Nah, tapi ketika kita mau melaksanakan umroh, maka Allah menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini benar-benar harus kita perjuangkan teman-teman. Ketika kita sudah memilih cara ini gitu kan, tanpa memikirkan apapun ya, misalnya aduh biayanya masih sedikit, nanti yang di rumah gimana, nanti misalnya rumah gimana, belum punya rumah dan sebagainya, itu sudah menjadi urusannya Allah. Karena tidak ada ceritanya orang yang pulang umroh gitu ya, itu semakin miskin. Coba teman-teman lihat sekeliling teman-teman ya, rumah tetangga yang sudah pernah berangkat gitu. Coba teman-teman lihat, apakah mereka semakin berkurang hartanya atau semakin miskin gitu ya? Kenyataannya teman-teman, hartanya itu semakin bertambah dan bahkan mereka itu bisa umroh berkali-kali. Bahkan 1 tahun sekali. Kami juga punya jamaah ya, yang mereka itu umroh bisa berkali-kali dalam 1 tahun mengikuti travel kami. Masya Allah ya, hartanya tidak berkurang sama sekali, malah bertambah dan semakin berkah. Seperti itu. Nah, silakan ya yang mau bertanya teman-teman ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah memantaskan diri. Nah, perlu ya untuk kita memantaskan diri di hadapan Allah agar segera dipanggil ke Baitullah. Gimana cara memantaskan dirinya? Yang pertama, minimal teman-teman harus punya paspor nih, gitu kan. Kenapa paspor? Nah, paspor itu kan
syarat untuk kita bisa ke luar negeri. Nah, ke tanah suci itu kan termasuk bagian dari luar negeri ya. Jadi teman-teman harus punya paspor di situ. Ketika sudah punya paspor, apalagi yang dilakukan? Udah, pasrahkan aja ke Allah. Nanti Allah yang cari jalannya, kayak gitu. Nah, kalau ada rezeki, pantaskan yang kedua, teman-teman harus daftar di travel. Ya kan? Teman-teman usahakan untuk segera mendaftar ke travel umrah kayak gitu ya. Ketika sudah mendaftar, itu nanti biayanya gimana Mbak? Masih kurang. Nanti Allah yang bantu, nanti Allah yang atur. Tapi teman-teman harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membantu teman-teman semuanya. Syarat yang keempat yaitu yakin 100%, bahkan 1000% mungkin ya. Jadi teman-teman harus benar-benar yakin bahwa Allah akan membantu teman-teman semua untuk segera mengundang teman-teman ke Baitullah. Kan? Dengan yakin ini, maka Allah akan membuka jalannya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada teman-teman. Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberi segalanya. Kemudahan yang teman-teman butuhkan bahkan ya. Teman-teman butuh apa? Insya Allah Allah kasih nanti. Teman-teman cukup doa juga. Jangan lupa doa. Jadi boleh kita doa secara terperinci. Teman-teman pengennya apa? Ya Allah, saya pengen ke Baitullah. Ya Allah, mudahkan saya bisa daftar umroh di travel ya Allah. Siapin untuk saya ya Allah DP-nya. Boleh teman-teman doa seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu salah satu jalur langit untuk teman-teman bisa berangkat umroh. Nah, untuk umroh awal musim kita ada umroh plus Mesir ya teman-teman ya. Silahkan untuk yang mau ikut. Nah, jadi teman-teman di samping melaksanakan ibadah umroh di kota Madinah dan juga di kota Mekah, teman-teman juga akan ke Mesir nanti ya. Kita akan napak tilas di peradaban Islam tertua di dunia, yakni di Mesir, di 14 destinasi terbaik yang disiapkan oleh Al-Bayyinah Travel. Allah, umroh itu mudah ya teman-teman ya. Kita harus sering-sering afirmasi nih, umroh itu mudah gitu ya. Umroh itu mudah gitu kan. Kalau Allah sudah bilang kun pada kita, apapun bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu terlalu rendah diri gitu ya. Aduh, bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Teman-teman harus yakin kita itu pasti bisa kayak gitu. Kita pasti bisa. Silakan, ada yang bertanya lagi ya teman-teman ya. Untuk destinasi kita ada 14 destinasi terbaik yang disiapkan oleh Al-Bayyinah Travel. Untuk teman-teman yang ingin ikut Riyadhah, yang ingin mendapatkan keajaiban jalur langit, nanti bisa menghubungi di link bio TikTok kami ya, teman-teman bisa tinggal klik aja. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita kali ini. Jadi saya berdoa semoga teman-teman semua segera dimudahkan oleh Allah ke Baitullah, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan yang baik, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.